Halo sahabat-sahabat petani, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pH tanah untuk tanaman apapun. Jadi yang lebih penting itu pH tanahnya dulu. Sesuai dengan pengalaman saya, dengan beberapa teori yang saya dapat, intinya kalau kita tidak tahu keadaan tanah kita untuk tempat dia tumbuh, dalam arti pengolahan lahannya tidak maksimal, pH tanahnya rendah, kita akan memupuknya pun agak susah untuk pertumbuhannya walaupun pakai pupuk yang mahal. Karena kunci keberhasilan dari bertani itu menurut saya pribadi satu dari normalnya pH tanah, karena normalnya pH tanah dari 6 sampai 7 itu menunjukkan ketersiapannya untuk ditanami. Jadi sebagian petani seperti saya, terutamanya petani pemula, dulunya yang dipacu sama saya hanya taunya pupuk dan obat-obatan. Namun dengan seiringnya waktu dan menemukan ilmu di lahan, saya berpikir kalau kita taunya hanya pupuk, itu tidak akan berhasil mulus di dalam bertani. Karena logikanya kalau tanah kita sakit, dalam arti pH-nya di bawah 5, walau dipupuk dengan mahal, dia tidak akan terserap secara maksimal. Karena pH-nya kalau di bawah 5 itu, pupuk yang kita berikan itu tidak akan termakan maksimal sama tanaman. Kalau pH-nya di atas 6 sampai 7, walaupun kita mengasih pupuk dengan murah atau pakai pupuk Ponska subsidi, dia juga akan pertumbuhannya maksimal. Karena intinya kita harus pinter-pinter melihat kondisi tanaman di lahan, bukan hanya satu terpaku dalam teori. Karena kadang-kadang kita beda di lahan sama dengan apa yang kita pelajari di buku atau pencerahan-pencerahan dari para suhu, sepengalaman saya. Jadi intinya olah dasar dulu yang maksimal, dalam arti jangan buru-buru. Intinya siapkan lahan dulu secara maksimal. Setelah itu kita cek dulu sebelum kita tanam tanahnya. Kalau tanahnya udah di atas 6, minimal 6,5 apalagi sampai 7, pasti itu tanaman akan tumbuh subur. Meski kita dipupuknya dengan pupuk Ponska subsidi, apalagi kalau ditambah lagi dengan pupuk mahal seperti NPK dan lain-lain, dia akan lebih tumbuhnya, perpacuan tumbuhnya sangat-sangat mantap. Itu sepengalaman saya. Jadi intinya kita jangan terburu-buru menanam. Kita cek dulu, alat cek pH itu enggak semahal fungsida atau insektisida. Kenapa kebanyakan petani nggak punya alatnya, padahal 100 ribuan. Padahal itu sangat penting menurut saya. Alat itu kita akan tahu siap atau tidaknya itu tanah, karena yang dibutuhkan tanaman itu di pH 6 sampai 7 gitu. Ibarat kayak gini teman-teman, kita tidur di tempat nggak nyaman, apakah kita akan nyenyak tidurnya? Itu juga sama tanaman. Tanaman kalau tanahnya tidak sehat atau di bawah pH 5, dia juga akan susah tumbuh. Dia juga nggak bakalan nyaman. Yang ada serangan penyakit semakin merajalela. Di bawah ada seperti jamur, di atasnya juga pasti ada pertumbuhan nggak memacu, ada terkerdil. Itu sepengalaman saya, karena ketidaktahuan saya dengan
pH tanah. Jadi sekarang kuncinya perbaiki dulu tempat untuk ditanam yaitu lahannya, olah dulu lahannya semaksimal mungkin, kasih pupuk dasar, terus kasih kapur dolomit untuk menaikkan pH kalau itu pH-nya di bawah 6. Setelah itu baru kita siap untuk ditanami gitu teman-teman. Adapun untuk pupuk, kalau pH-nya udah normal, maupun dipupuk murah pakai Ponska, terserah itu mah. Pasti sama-sama aja menurut saya mah. Jadi intinya saya mah bertani itu melihat kondisi di lahan dulu. Kondisi tanahnya udah siap, masalah pupuk atau perawatan itu dinomor duakan. Karena saya juga harus bisa melihat kebutuhan tanaman dan apa yang harus diberikan dan juga nggak harus diberikan, terutama seperti itu. Jadi gitulah ya teman-teman, sampai sini dulu pembahasan tentang budidaya tanaman, atau mau cabai, mau padi, mau apapun itu. Kalau tanaman kita kalau lahan tanaman kita itu jenuh atau asam, kita percuma, hasilnya pun tidak akan memuaskan. Yang ada kita akan mengeluarkan banyak biaya untuk mengobati segala penyakit yang ada di tanaman. Intinya perbaiki dulu tanahnya. Setelah itu baru kita memikirkan perawatan kalau sudah baik. Jadi gitu ya teman-teman. Jika ini informasinya bermanfaat, silahkan subrek dan ikuti biar tidak ketinggalan untuk informasi seputar tanaman. Terima kasih.